Halo, salam sehat. Bagaimana kabarnya anak-anak calon peserta didik kelas 7 hari ini? Semangat, sukacita? Nah, Pak Dwi selalu berharap anak-anak selalu bisa jaga protokol kesehatan dan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan anak-anak sekalian. Oke, anak-anakku sekalian, pagi ini Pak Dwi mendapatkan tugas untuk menyampaikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum kita masuk ke materi yang akan menjadi pembahasan kita saat ini, Pak Dwi akan menyampaikan salam perkenalan. Anak-anak mungkin belum tahu nama saya. Nama saya adalah Bapak Dwi Wibawa. Biasanya kakak-kakakmu memanggil Pak Dwi dengan nama itu tadi. Jadi nama yang di depan. Jadi Pak Dwi begitu. Kode saya adalah D. D besar ya nak ya. Jadi saya mengajar mata pelajaran PPKN. PPKN itu adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Makanya kalau hari ini Pak Dwi diminta untuk menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, berarti wah ini sudah pas Pak, berhubungan dengan materi PPKN. Oke, sudah ya. Jadi perkenalannya cukup, nggak perlu alamatnya mana Pak Dwi, nomor teleponnya berapa dan lain sebagainya, tidak usah. Oke, kita lihat ya materi kita saat ini tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, Pak Dwi geser sedikit. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Negara kita Indonesia. Anak-anak bangga nggak menjadi warga negara Indonesia? Bangga ya nak ya, wilayahnya luas, ya kan? Ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Jumlah penduduknya juga besar. Kekayaan alam dan lain sebagainya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sungguh membanggakan. Ini sangat diperlukan partisipasi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia di dalam memelihara, di dalam mengolah, ya kan, supaya Indonesia ini semakin hari menjadi semakin lebih baik lagi. Tujuan nasional kita yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 ada 4. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, ini akan terwujud. Tetapi anak-anak, mari kita lihat, di negara kita Indonesia, itu banyak sekali permasalahan yang muncul yang berhubungan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, coba itu anak-anak lihat. Bahaya narkoba. Baru saja kemarin ada artis, ya kan, Nia Ramadhani dan suaminya, ya kan, terjerat kasus narkoba. Ini menjadi keprihatinan kita. Terorisme, musuh semua keyakinan. Ini juga menjadi masalah yang penting, ya kan, di negara kita Indonesia. Kemudian tawuran antar pelajar. Jadi sama-sama pelajarnya, entah itu SMP, entah itu SMA, SMK, ya kan, sering terjadi di negara kita Indonesia. Ada lagi di situ masalah mengenai penanganan virus corona. Kita lihat saat ini rumah sakit sudah kewalahan, tenaga medis sudah kewalahan. Jadi pemerintah sudah berupaya mengejar vaksin. Saat ini untuk anak-anak SMP vaksin pun juga sudah mulai, ya kan, pendaftaran ya nak ya. Anak-anak segera mendaftar, nanti segera divaksin sehingga memiliki imun, ya kan, kekebalan. Kalau terkena corona paling tidak sudah ada vaksin, ya kan. Ini masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita Indonesia. Ini hanya sebagian nak, ya. Jadi menjadi keprihatinan kita, ya. Generasi Indonesia yang saat ini, ya kan,
berjuang, ya kan, menjalani kehidupan, rupanya banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Yuk, mari kita lihat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami, ya kan, penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus lihat ini dulu supaya apa? Kita tahu bagaimana nanti berperilaku, bersikap, khususnya bagi anak-anak yang saat ini adalah sebagai seorang apa? Pelajar. Nilai-nilai bela negara harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara itu yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Pancasila. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kita lihat satu persatu. Cinta tanah air. Salah satu wujud kecintaan terhadap tanah air itu adalah melestarikan budaya-budaya yang ada. Menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Itu tari apa, Nak? Nah, kalau melihat pakaian yang dikenakan, ya kan, kemudian ada kotak-kotak, ya kan, hitam, putih, itu mestinya dari Bali, ya kan. Itu tari kecak, ya kan, cak 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 cak. Nah, melestarikan supaya tidak punah, ya kan. Dipelajari. Yang dari Solo, saya juga harus mempelajari budaya-budaya yang ada di kota Solo, ya kan, yang tinggal di Surakarta ini supaya tidak punah. Itu salah satu contoh wujud cinta tanah air. Ada banyak contoh yang lain, ya kan, wujud cinta terhadap tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini masih ingat anak-anak lalu Muhammad Syahri, ya kan, pelari, ya kan, di ajang kejuaraan lomba lari dunia, dia menunjukkan prestasinya. Seorang anak yang tidak mampu, lihat itu rumahnya sederhana sekali, tetapi dengan juara yang ia raih, prestasi yang ia raih, ya kan, ia menggunakan masa mudanya dengan positif, ya kan, dengan berolahraga yaitu lari, ya kan. Jadi tidak ada yang namanya perkelahian, ya kan, stop, ya kan, tetapi prestasi yes. Nah, itu lalu Muhammad Syahri. Ini salah satu kebanggaan, ya kan, yang dimiliki oleh negara kita Indonesia di usianya yang masih muda, tetapi sudah berprestasi. Ini. Yang ketiga tadi adalah Pancasila. Nah, saya sedih, Nak, kalau mengajar ketemu anak-anak itu ya. Anak-anak, siapa yang hafal Pancasila? Saya biasanya tanya begitu. Sila pertama sampai dengan sila ke-5. Kalau saya sebutkan secara acak, saya minta anak-anak menyebutkan secara acak. Oh, sila ketiga bunyinya apa? Itu anak-anak itu kadang mikir ya, Nak, ya. Baru mikir, apa ya bunyinya? Setelah keluar, ya kan, salah. Sila ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh, salah. Kadangkala ini yang membuat saya prihatin, Nak. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Wah, sip. Ini, Pancasilanya tidak hafal, lalu bagaimana mau mengamalkan, menerapkan nilai-nilainya di dalam kehidupan setiap hari. Sedih. Ya itu. Sila pertama misalnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa berarti hubungannya dengan apa, Nak? Nilai-nilai religius. Siapa yang hari Minggu tidak beribadah? Siapa yang tidak pernah berdoa? Ya kan? Siapa yang tidak melaksanakan hukum kasih, ya kan? Nah. Ya, gotong royong, musyawarah mufakat. Ya. Ini adalah, ya kan, membantu sesama yang membutuhkan. Ini adalah
pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tidak bergaya hidup mewah, ya kan? Menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Berani membela keadilan dan kebenaran. Musyawarah mufakat dilakukan dengan akal sehat, hati nurani yang luhur. Ini penanaman nilai-nilai Pancasila yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan. Itu enak ya. Jadi jangan lupa tidak hafal sila-sila Pancasila sehingga tidak tahu penerapannya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh itu Antoni Sinisuka Ginting yang berjuang dalam pertandingan bulu tangkis. Wah, ini kebanggaan kita. Ini Olimpiade di Tokyo ini juga, ya kan, Antoni diberangkatkan, ya kan, diberangkatkan bersama Jojo juga, ya kan. Kita berdoa yang terbaik supaya ini wakil dari Indonesia ini bisa mendapatkan medali emas sehingga menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara kita Indonesia, dan kita pun juga bangga. Pasukan KRI Nanggala yang harus gugur pada saat bertugas. Ini ya, mereka gugur semuanya, ya kan? Karena apa? Kapal selam ini akhirnya tenggelam. Dan para awak yang ada di dalamnya semuanya juga ikut meninggal. Mereka berjuang, mereka gugur demi bangsa dan negara. Mereka rela berkorban menjaga kedaulatan di negara kita Indonesia. Ini contoh yang bagus, ya kan? Jadi berjuang demi bangsa dan negara, rela berkorban. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Polisi, ya kan? Wah, ya kan? Tugasnya apa? Kalau Anda pernah melihat polisi, apa tugasnya, Kalau Anda masuk ke kantor polisi, kami siap melindungi, mengayomi Anda. Polisi itu disebut sebagai aparat penegak hukum. Nah, nanti akan menjaga ketertiban, menegakkan hukum di negara kita Indonesia. Rela berkorban, ya kan? Memerangi KKB di Papua, ya kan? Terus gambar di sampingnya itu adalah para tenaga medis kelelahan, ya, menangani itu tadi pasien yang terkena virus corona. Mereka memiliki kemampuan bela negara loh itu. Sebab kalau tidak ada mereka, siapa yang mau menangani? Wong kita kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya kan? Ini kalau tidak ada mereka yang menangani, lalu siapa? Kita perlu berikan apresiasi untuk tenaga medis. Nah, tugas kita apa? Itu tadi, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya kan? Terus tetap di rumah, tidak usah kemana-mana. Itu enak ya. Jadi ada 5 nilai, ya kan, yang bisa kita laksanakan supaya gambar di awal tadi, masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita Indonesia itu tidak terjadi lagi. Nah, lanjut. Nasionalisme sekarang, karena bagian ini kesadaran berbangsa dan bernegara ini juga masuk nasionalisme. Adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Dibagi dua ya, ada nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti yang luas. Kalau nasionalisme dalam arti sempit itu apa? Sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, menganggap bangsa lain rendah. Ini tidak benar. Ya. Ini biasanya disebut juga dengan chauvinisme. Chauvinisme, paham kebangsaan yang berlebihan. Contohnya itu negara Jerman pada masa Adolf Hitler. Jadi ada bukunya Deutschland over alles in the world. Jadi Jerman itu segala-galanya pada waktu itu di dunia. Ini enak ya. Menganggap bangsa lain rendah
Jerman itu pada waktu itu berpikir bahwa mereka adalah keturunan ras bangsa Arya, keturunan bangsa itu tadi, keturunan dewa, sehingga perlu mendapatkan tempat, dan kalau menjajah negara lain sah-sah saja. Ini nggak benar. Waktu itu loh ya, sekarang sudah tidak. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, ini kedudukan negara yang satu, bangsa yang satu itu adalah sejajar sama, ya kan? Sama-sama ciptaan Tuhan sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang berdaulat. Ya, dalam arti luas itu tadi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi Indonesia ini terdapat beraneka ragam suku, harus rukun. Mengembangkan sikap toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerare. Artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Ya kan? Toleransi yang dikembangkan misalnya dalam hal apa? Beragama. Ya kan? Saudara kita yang beragama berbeda, ya kan? Kita berikan kesempatan untuk beribadah. C. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Lanjut. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Nah, harus dihindari, dijauhi. Hati-hati. Sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, dan provinsialisme. Menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Wah, sukuisme. Yuk, suku Jawa paling baik. Suku yang lain rendah. Nah, enggak boleh. Di Indonesia tidak ada. Kalau Anda punya pemikiran semacam itu berarti, wah, sukuisme. Harus dihindari. Chauvinisme, tadi sudah saya singgung, paham kebangsaan yang berlebihan. Ekstremisme, mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Belum tentu pendirian kita itu baik, benar, pemikiran kita. Orang lain dianggap salah, dianggap jelek, salah. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Bukan otonomi daerah, salah. Bukan begitu. Ya kan? Itu hanya pengelolaannya. Tapi saat ini, ya kan? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersama-sama berjuang memerangi corona. Ini ya nak ya, jadi 4 hal yang harus kita jauhi. Hati-hati nak, sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, dan provinsialisme. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban, ya kan, segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme: cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, dan terakhir tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, ini sikap patriotisme, rela berkorban. Saat ini bangsa dan negara kita sedang berjuang memerangi apa? COVID-19. Ayo kita berjuang, ayo kita membantu, kita sukseskan. Programnya apa? Vaksinasi, sukseskan. Ya, harus di rumah, sukseskan. Jangan sampai keluar rumah, ya kan? Jaga jarak. Ini bagian dari sikap patriotisme yang bisa kita laksanakan bagi diri kita. Sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, nanti bisa dilaksanakan ya nak ya. Melihat film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, dan menyanyikan lagu nasional. Contoh yang lain Pak, masih banyak, nanti bisa dicari sendiri. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera. Waktu SD, sering tak upacara? Mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya. Memelihara kerukunan di antara sesama warga, hidup rukun di masyarakat. Ya. Yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mencintai dan memakai produk dalam negeri, made in Indonesia, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Ya, ini sikap patriotisme. Ya, demikian anak-anak sekalian, materi yang bisa Pak Dwi sampaikan, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ingat, ayo saat ini kita bersama-sama memberikan yang terbaik pada bangsa dan negara kita Indonesia, supaya tujuan nasional yang tadi saya sampaikan, ya, itu bisa terwujud, masyarakat yang adil dan makmur. Juga pencegahan COVID-19 ini bisa selesai. Demikian anak-anak materi yang Pak Dwi sampaikan. Untuk tugas nanti Pak Dwi akan memberikan lewat Google Form. Ya, jadi materi yang sudah saya sampaikan ini nanti penugasannya nanti akan saya kirimkan lewat Google Form. Silahkan nanti anak-anak untuk mengisi dan nanti langsung dikirim saja. Nanti otomatis akan terekam. Demikian anak ya, materi yang sudah Pak Dwi sampaikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau ada kekurangan, ada yang kurang berkenan, Pak Dwi mohon maaf. Kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih.